muka secara terbatas. Dengan melihat kondisi dan kesiapan dari masing-masing daerah, serta harus melalui persetujuan orang tua. Dengan penetapan pembelajaran tatap muka, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Di antaranya, memastikan kebersihan fasilitas, alat peraga, dan alat bantu belajar, melarang pinjam-meminjam peralatan pribadi. Selain itu, guru perlu melakukan asesmen terhadap peserta didik, mengembangkan profil dan program pembelajaran berdasarkan hasil asesmen, dan menyiapkan kurikulum akomodatif dengan memperhatikan hasil asesmen. Juga selalu berkomunikasi dengan orang tua tentang keseluruhan program pembelajaran. Dalam pembelajaran tatap muka, peran besar keluarga juga sangat dibutuhkan. Orang tua harus mengingatkan anaknya untuk selalu memakai masker dengan benar. Juga selalu mengantar jemput peserta didik oleh orang yang tinggal serumah, dan memastikan kesehatan dan kebersihan anak, baik ketika sebelum berangkat dari rumah maupun ketika pulang dari sekolah. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan psikososial peserta didik penyandang disabilitas agar anak terhindar dari kekerasan dan penelantaran. Dukungan penuh semua pihak akan menghasilkan proses belajar yang lebih baik, sehingga peserta didik penyandang disabilitas tetap mendapatkan hak memperoleh pendidikan yang ideal dan maksimal di tengah situasi pandemi. Udah. Empat ya. Nggak sebaiknya tadi udah nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Izinkan saya membuka masker terlebih dahulu. Baik, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, senang sekali pagi ini saya dapat menyambut Ibu Bapak dalam acara kita, yaitu peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk terus patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan saat ini sudah hadir bersama kita yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Iwan Syahril PhD. Saya ingin menyapa Pak Iwan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Iwan. Halo, selamat pagi Mbak Stani. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, makasih. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya juga ingin menyapa yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Direktur Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Bapak Dr. Yaswardi MSI, dan Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Dr. Praptono MID. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Tak lupa pula saya juga ingin menyapa kepada yang terhormat para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan jajarannya, para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dari seluruh Indonesia, perwakilan dari organisasi mitra dan tamu undangan yang sudah bergabung secara virtual saat ini. Dan perlu saya sampaikan di akhir sesi nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dapat langsung menyampaikannya melalui tautan yang sudah kami siapkan dan sudah ada di layar saat ini. Pertanyaan Ibu Bapak nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Dadang Garnida dari P4TK, TK, dan PLB. Baik, hadirin yang berbahagia, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Indonesia tanah
Ya, hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan laporan terkait pelaksanaan program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang akan disampaikan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi MSI. Pada Pak Yaswardi, silahkan laporan. Terima kasih Mbak Stani. Mohon izin Bapak Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Santi Amurmi, MED, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan, Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, MA, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Praptono, MED, Kepala Divet Indonesia, Mr. Daniel Woods, narasumber gelar wicara, Bapak Dr. Dadang Garinda, MPD, dari P4TK TKPLB, Bapak Suratno, SPD MM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Ibu Niketut Mayoni, SPD, Kepala SD Negeri 2 Batunyala, Nusa Tenggara Barat, Ibu Pradila Sakti, SPD, Guru SD Negeri 02 Percontohan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Ketua Organisasi Profesi yang hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas sekolah yang berbahagia. Bapak Dirjen, Ibu Sekretaris, Bapak dan Ibu Direktur, mohon izin menyampaikan beberapa hal yang perlu kami informasikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan meluncurkan program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan ini, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan dapat berjumpa secara virtual untuk mengikuti kegiatan peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, menyampaikan trilogi pendidikan Indonesia, Ingarso Sung Tulodo. Di depan, guru harus menjadi contoh teladan perbuatan yang baik. Ingmadio Mangongkarso. Di antara siswa, guru harus menciptakan inisiatif dan ide-ide positif. Tutbudi Handayani. Dari belakang, guru harus memberikan dorongan dan arahan. Hal ini perlu senantiasa kita maknai dan kita hidupkan kembali agar dapat mewujudkan kemerdekaan belajar yang sejati melalui terciptanya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Guru diharapkan dapat membimbing segala kodrat yang ada pada diri peserta didik agar dapat mencapai tingkat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat, sebagai pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Guru diharapkan terus berupaya untuk mendukung peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah meluncurkan layanan berbasis digital, yaitu program Guru Belajar dan Berbagi, sebagai sebuah inovasi untuk memfasilitasi guru dan tenaga pendidikan dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini.
Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat meningkatkan kompetensi secara daring dan mandiri dengan mengikuti berbagai seri program guru belajar dan berbagi yang relevan dengan permasalahan pembelajaran yang dihadapi. Pada kesempatan ini, kami mohon izin untuk melaporkan peluncuran program guru belajar dan guru berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Program guru belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dengan mitra pendidikan inovasi, di mana saling berkolaborasi dan bergotong royong mengembangkan program pengelolaan pembelajaran inklusif melalui tersusunnya modul digital yang sesuai dengan konsep besar inclusive education yang diharapkan dapat mengakomodir peserta didik dengan level disabilitas yang beragam. Pelaksanaan program guru belajar dan berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dirancang bagi guru dan tenaga kependidikan untuk dapat mengelola pembelajaran di kelasnya masing-masing secara efektif agar terselenggara pendidikan inklusif yang bermutu dan menghargai keberagaman peserta didik berkebutuhan khusus. Bapak Dirjen yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pada program ini, guru akan diberikan pemahaman terkait pengelolaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif, mulai dari pembuatan perencanaan pembelajaran, strategi pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pengisian instrumen profil belajar siswa, dan pemahaman tentang desain universal pembelajaran. Program ini memberikan kesempatan untuk belajar secara daring dan mandiri kepada setiap guru dan tenaga pendidikan, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Bapak Dirjen, hadirin yang berbahagia, peluncuran secara virtual program guru belajar dan berbagi, seri guru pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif atau SPPI, dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang belajar bersama dengan peserta didik pada umumnya di SPPI. Sebagai guru, ingat bahwa peserta didik berkebutuhan khusus bukan anak yang punya banyak keterbatasan, tetapi juga merupakan anak yang istimewa. Guru diharapkan dapat menciptakan berbagai variasi pembelajaran yang menarik, interaktif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Kami berharap Bapak Ibu guru sekalian menjadi inspiring teacher, yaitu guru yang dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi setiap peserta didik. Perlu kami informasikan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Ibu semua, data terakhir, sudah ada 9.000 orang guru di SPPI yang mendaftar untuk ikut dalam bimbingan teknis pengelolaan pembelajaran di SPPI. Demikian laporan terkait peluncuran guru belajar dan berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Selanjutnya, dengan segala hormat kami mohon kepada Bapak Dirjen untuk memberikan arahan sekaligus meluncurkan kegiatan ini. Atas nama panitia pelaksana, kami mengucapkan terima kasih dan perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi laporan yang disampaikan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi, MSI. Dan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari perwakilan Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, yang akan disampaikan oleh Mr. Daniel Wood, Konselor Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Kita simak bersama. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Iwan Syaril, Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, bersama jajaran dari Direktorat Jenderal GTK, Ibu Nunuk Suryani, Sekretaris Ditjen GTK, Ibu Santi Ambarukmi, Direktur Pembinaan GTK PAUD, Bapak Rakmadi Widiharto, Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Yaswardi, Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Khusus,
Bapak Praptono, Director Pendidikan, Profesi dan Pembinaan GTK. Mark Haywood, Director Inovasi. Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dan Kota. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Bapak Ibu Organisasi Mitra. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. I am very glad to be with you here this morning. My name is Daniel Woods and I am the Councillor for Human Development at the Australian Embassy in Jakarta. I am very pleased to be given the opportunity to join you this morning as part of the launch of the Inclusive Education digital modules as part of the Guru Belajar dan Berbagi platform and the Learning Management in Inclusive Education School series. I would like to start by acknowledging the efforts of the Ministry to make sure that all students have access to quality education, including students with a disability. Today's launch is an example of that effort and commitment and will help teachers get access to the materials that they need to teach well and students to get access to the quality teaching that they need to learn. This is especially important for poor students with a disability, where we know that the path out of poverty for them and their families is linked to education. Disability inclusive basic education allows children with a disability to make the move to secondary and post-secondary education more effectively and enables them to participate in economic and social life. The COVID-19 pandemic has shown how important education is for all kids, and especially kids with a disability. In times of crisis, vulnerable students face greater learning challenges, greater learning barriers, and learning loss compared to their peers. That includes girls who are more at risk of early marriage and gender-based violence, and also students with a disability who are more at risk of dropping out of school. If policymakers, education staff and teachers don't all work together to change teaching practice and to address those barriers and learning loss, there will be serious consequences for an entire generation of students. Access to digital learning materials is an important part of this change and facilitating learning and development for teachers, which will in turn benefit students. In the past, the Inovasi program has developed and piloted inclusive education modules for teachers in NTB, NTT and East Java, and they were used for face-to-face teaching. We are very glad that those modules were able to serve as a reference for the development of the digital modules that we are launching today. I hope that we can continue to work together to ensure quality education and lifelong opportunities for all children. And I hope that that work will continue to focus on disability inclusion as well as gender equality. I know that at the moment, through the Inovasi program, as part of a learning gap study, we're looking at the impact that the COVID-19 pandemic has had on the rates of child marriage in NTB, NTT, North Kalimantan and East Java. And I also know that we are working with the Ministry of Religious Affairs and Civil Society to develop an inclusive education roadmap for madrasa. And as part of that, we will pilot activities that promote female leadership and gender-responsive school environments. I would like to finish by congratulating everyone involved with the development of these important modules, and particularly the GTK Directorate General. We hope that your teachers and other education staff will find the modules useful and that they will be able to apply the lessons that they learn in their own classrooms. Terima kasih.
Mas Dewa. Bersama sambutan dari Mr. Daniel Wood, konselor pembangunan manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Dan Bapak Ibu, selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk menyaksikan video tentang guru belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif berikut ini. Pendidikan inklusif merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat global berkaitan lambatnya perkembangan pendidikan di negara-negara berkembang. Salah satu tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif adalah pendidik atau guru. Tantangannya adalah guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif belum cukup memiliki kompetensi untuk melakukan adaptasi kurikulum dan membelajarkan peserta didik berkebutuhan khusus, serta menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Apakah Anda seorang guru yang siap berjuang untuk pendidikan inklusif di Indonesia? Ayo, belajar bersama dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Apa tujuan program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif? 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru tentang desain universal pembelajaran atau Universal Design for Learning atau UDL. 2. Meningkatkan pemahaman dan memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang pengisian instrumen profil belajar siswa atau PBS. 3. Meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang pembuatan perencanaan pembelajaran yang akomodatif dalam setting pendidikan inklusif. 4. Meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. 5. Meningkatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru tentang evaluasi dalam setting pendidikan inklusif. 6. Memberikan pengalaman langsung kepada guru dalam mengikuti pelatihan daring. Siapa saja yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif? Guru dan kepala sekolah yang terdaftar di Dapodik dan SIM PKB, pengawas sekolah yang terdaftar di SIM Tendik dan SIM PKB. Apa saja tahapan program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif? Tahap 1, orientasi. Tahap 2, pelatihan. Tahap 3, pengimbasan. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Ajak rekan guru yang lain ya. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan sambutan sekaligus peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Silahkan, Pak Iwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Santi Ambarukni, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Dasar, Dr. Rahmadi Widiharto, Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. Yaswardi,
Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Pendidikan, Dr. Praptono, Counselor Development di Kedutaan Besar Australia, Mr. Daniel Woods, narasumber gelar wicara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno, Bapak Dr. Dadang Garnida, Ibu Niketut Mayoni dari Kepala Sekolah Batunyala Lombok Tengah, dan Ibu Faradila Sakti, Guru SDN 2 Percontohan Bukit Tinggi, semua kepala dinas baik provinsi, kabupaten, kota, dan ketua organisasi profesi dari seluruh Indonesia, dan hadirin yang berbahagia, utamanya kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas yang hadir pada pagi hari ini. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak, pertama-tama kita selalu mendoakan dan terus mendoakan satu sama lain supaya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan segala aktivitas dengan baik. Pagi ini saya sangat bersyukur dan senang sekali karena saya dapat menyapa dan berkumpul bersama Bapak Ibu dalam ruang virtual ini dalam acara peluncuran Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Ibu Bapak yang berbahagia, sebagai upaya untuk memfasilitasi guru dan tenaga pendidikan agar dapat beradaptasi dan menjawab tantangan pembelajaran di masa pandemi ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah meluncurkan layanan berbasis digital, yaitu Guru Belajar dan Berbagi. Guru Belajar dan Berbagi merupakan program kolaborasi antara Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi, yang kedua-duanya memiliki sebuah kesinambungan untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, terhadap semua hal yang menjadi tantangan selama masa pandemi COVID-19. Ayo Guru Belajar dan Ayo Guru Berbagi merupakan gerakan gotong royong antara pemerintah, komunitas, penggerak pendidikan, agar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di seluruh penjuru Indonesia dapat berbagi ide, inspirasi, praktek baik, serta mengikuti berbagai macam pelatihan secara daring melalui laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Saya sungguh bangga karena guru-guru Indonesia adalah guru yang terus belajar, guru pembelajar yang tangguh. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menurunkan semangat Bapak Ibu guru Indonesia yang senantiasa terus melatih karakter adaptif, kreatif, dan inovatif melalui peningkatan kompetensi secara mandiri dan berkolaborasi, bergotong royong, dengan saling berbagi praktek-praktek baik agar peserta didik kita tetap dapat pendidikan layanan yang bermutu dari waktu ke waktu. Dapat saya sampaikan bahwa program Guru Belajar dan Berbagi sudah diikuti lebih dari 1 juta guru yang aktif mengikuti berbagai seri pelatihan, seperti seri pandemi COVID-19, seri pendidikan keterampilan hidup atau Life Skills Education, seri Assessment Kompetensi Minimum, seri pendidikan inklusif, seri pendidikan anak usia dini, seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis atau Soft Skills dalam Adaptasi Teknologi, seri Belajar Mandiri Calon Guru ASN P3K, dan seri Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021-2022. Secara total, kurang lebih ada 140.000 RPP atau Lesson Plan yang telah dibagikan oleh guru-guru dari berbagai macam bidang, berbagai macam jenjang, dan sudah diakses hampir 100 juta kali, dan diunduh hampir lebih dari 25 juta kali. Dan sudah ada 900 macam aksi kolaborasi. Inilah yang menunjukkan salah satu indikator kita bahwa semangat guru-guru Indonesia untuk terus dan belajar dan berbagi tidak kalah dengan atau tidak dikalahkan oleh kondisi keterbatasan pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak yang saya hormati, saya pun juga ingin menyampaikan rasa apresiasi dan rasa bangga kepada semua Bapak Ibu guru yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada setiap peserta didik melalui beragam pendidikan dengan pendekatan pendidikan inklusif, dengan konsep pembelajaran yang humanis, yang adil dan menjangkau seluruh peserta didik. Sesuai dengan deklarasi UNESCO tahun 1990, Education for All, yang berupaya untuk memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama, tanpa ada pengecualian. Setiap peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus, berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dalam mewujudkan pendidikan Indonesia, mewujudkan Indonesia yang berdaulat, yang mandiri, dan berkepribadian. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik
terutama yang berkebutuhan khusus, dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, bersama-sama dengan peserta didik secara umum di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif atau SPPI. Pendidikan inklusif memandang peserta didik berkebutuhan khusus sebagai individu yang memiliki keragaman, keunikan, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Sehingga proses pembelajaran pada pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Ini merupakan tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus yang sangat beragam, terutama tantangan yang lebih berat pada saat ini dengan COVID-19, di mana peserta didik berkebutuhan khusus termasuk dalam kelompok marginal yang paling rentan dalam penurunan capaian pembelajaran atau learning loss. Selain itu, latar belakang pendidikan dan pemahaman guru-guru juga merupakan hal yang penting dalam melakukan pengelolaan pembelajaran inklusif yang berkualitas untuk dapat melakukan adaptasi kurikulum, membelajarkan peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, dengan berbagai macam strategi media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Pengelolaan pembelajaran inklusif diharapkan dapat mewujudkan suasana yang lebih kondusif, yang lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan, agar semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat menunjukkan potensi secara optimal. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah agar mampu mengelola pembelajaran lebih efektif lagi dengan peserta didik yang beragam, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan telah bekerja sama dengan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia atau Inovasi yang merupakan program kemitraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia untuk membuat program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak termasuk Inovasi dan pemerintah Australia. Semoga kolaborasi ini terus semakin baik dan memperkuat upaya transformasi pendidikan yang sedang dilakukan di Indonesia. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras untuk mewujudkan seri belajar yang baru ini. Ibu Bapak sekalian, mimpi saya bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif ini ada di setiap sekolah di Indonesia. Karena itu pekerjaan rumah kita masih banyak untuk bisa mewujudkan pendidikan inklusif untuk semua. Kita perlu terus menguatkan kolaborasi, terus menguatkan untuk belajar, berbagi, dan bergerak bersama. Pelaksanaan program Guru Belajar dan Berbagi ini merupakan sebuah salah satu upaya kita untuk terus membantu guru dan tenaga pendidikan untuk mengelola pembelajaran dalam lingkungan pendidikan inklusif. Saya berharap dengan adanya program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif ini, maka para guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dapat memperoleh penguatan pemahaman mengenai pengelolaan pembelajaran yang efektif, mewujudkan pendidikan yang inklusif, yang merdeka belajar bagi peserta didik, terutama yang berkebutuhan khusus. Dengan semangat serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar, mari kita terus bersama-sama mendukung semua peserta didik untuk bermimpi dan meraih mimpi mereka menikmati masa pendidikan yang baik dan berkualitas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Izinkan saya tutup dengan pantun. Temaram malam ditemani obor berpijar, tua muda berdendang dan menari. Ayo guru-guru Indonesia semangat belajar, majukan pendidikan inklusif untuk seluruh negeri. Riuh gempita saat biduan beraksi, dendangkan lagu Tanah Andalusia. Kuatkan tekad untuk inovasi dan kolaborasi, tumbuhkan potensi semua anak Indonesia. Berlayar dari Teluk Bayur ke Tanjung Perak, tampak lumba-lumba, lompatan, kejar-mengejar. Mari serentak kita bergerak, bergotong royong, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Baik, itu tadi sambutan dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Bapak Dr. Iwan Syahril, PhD. Seperti kata Pak Iwan tadi, setiap peserta didik termasuk peserta didik inklusif berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, Ibu Bapak, sekarang kita akan melanjutkan acara dengan menyaksikan video simbolis peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah, penyelenggara pendidikan inklusif. Mari kita saksikan bersama video berikut ini. Hai sahabat GTK, apakah Anda seorang guru yang siap berjuang untuk pendidikan inklusif di Indonesia? Ayo, belajar bersama dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Yuk, daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi laman gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id. Ajak rekan guru yang lain ya. Baik, itu tadi video simbolis peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bapak Ibu, kita akan berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu kita akan menyaksikan gelar wicara yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Anya Sedayu Pramesti STMA, yang akan menghadirkan 3 orang narasumber yang sudah hadir secara virtual saat ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Suratno SPDMM. Kemudian ada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Batu Nyala, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Ibu Niketut Mayoni SPD. Dan narasumber yang ketiga yaitu Guru SD Negeri 02 Percontohan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Ibu Faradila Sakti SPD. Kita saksikan bersama gelar wicara berikut ini. Baik, terima kasih Mbak Steni. Sebelumnya kami ucapkan yang terhormat Dirjen GTK Kemendikbudristek Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, yang kami hormati Sekretaris Dirjen GTK Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, yang kami hormati Direktur GTK PAUD Ibu Dr. Santi Ambarukning MED, yang kami hormati Direktur GTK Pendidikan Dasar Bapak Dr. Rohmadi Widiharto MA, yang kami hormati Direktur GTK Dikmen dan Diksus Bapak Dr. Haji Yeswardi MSI, yang kami hormati Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK Bapak Dr. Praptono, yang kami hormati para narasumber yang hadir pada acara gelar wicara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, dan yang kami banggakan pula para peserta yang hadir pada acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah bersedia bergabung dalam acara gelar wicara peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dan perkenalan satu persatu dengan narasumber kita yang hadir pada hari ini, yaitu narasumber yang pertama, Ibu Niketut Mayoni SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD 2 Batu Nyala NTB. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Selamat pagi, sehat Mbak. Beliau adalah narasumber bimbingan teknis kurikulum 2013 dan juga fasilitator pelatihan penyusunan silabus dan RPP kurikulum. Selain itu juga fasilitator daerah pembelajaran program inovasi dan juga pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 2. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Faradila Sakti, SPD, beliau Guru SD 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, beliau merupakan salah satu peserta BIMTEK Guru Bimbing Khusus. Selain itu, beliau juga sangat aktif mengikuti berbagai pelatihan yang berkaitan dengan pendidikan inklusif pada level nasional dan juga level internasional, yaitu pelatihan Seom-Sen. Yang tidak kalah luar biasanya, narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Suratno SPD MM. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Suratno. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.
Beliau adalah narasumber pelatihan pendidikan inklusif, juga pernah berkolaborasi dengan Disable Enterprise dalam program Nongkibar, Nongkrong Ilmu Bareng Milenial Penyandang Disabilitas yang bertema Limitation is Only Mindset. Selain itu juga pernah mendapatkan penghargaan Dinas Pendidikan Cerdas Berkarakter pada tahun 2020. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi gelar bicara dengan berbincang-bincang tentang program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Di sini kita akan saling tanya jawab beberapa hal seputar mengenai program ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan yang ditujukan kepada guru dan kepala sekolah, yaitu Ibu Niketut dan Ibu Fardila. Begini, Ibu. Sejauh ini, apa yang menjadi alasan Ibu untuk mengapa Ibu mau mengajar peserta didik penyandang disabilitas? Mungkin bisa dijawab dari Ibu Niketut, silakan. Terima kasih. Mohon izin. Selamat pagi Pak Dirjen, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mengapa kami mau menerima peserta didik penyandang disabilitas? Kita semua menyadari bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan beragam, termasuk keberagaman dari fisik maupun psikis. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembelajaran yang baik, tanpa membedakan latar belakang, agama, sosial, ekonomi, suku, termasuk fisik dan psikis mereka. Mendidik dan melayani peserta didik penyandang disabilitas memiliki tantangan yang sangat menarik, di mana di sini kami dituntut untuk selalu meningkatkan wawasan, pemahaman, dan keterampilan kami sehingga kami bisa memberikan layanan yang terbaik. Sebenarnya anak-anak penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang setara dengan anak-anak yang lainnya. Jika ini kita asah, kita bina, kita didik dengan baik, maka suatu saat nanti mereka akan menjadi sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan anak-anak didik lainnya. Disinilah kami merasa bertanggung jawab sebagai seorang kepala sekolah, sebagai orang tua kedua mereka, sebagai ibu mereka, bagaimana kami membuka diri, memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak didik kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Niketut, sangat inspiratif sekali. Mungkin selanjutnya Ibu Faradila bisa menanggapi pertanyaan. Oke, terima kasih Bu, dan terima kasih untuk Bapak Dirjen atas waktu yang diberikan. Karena menurut saya, education for all, pendidikan itu untuk semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, ras, fisik, agama, dan golongan. Semua anak memiliki hak untuk belajar tanpa terkecuali. Apakah mereka peserta didik reguler ataupun peserta didik penyandang disabilitas. Setiap anak itu unik. Karena itu bagaimana keunikan itu dapat mewarnai pendidikan Indonesia, maka itu adalah peran dari guru. Sebagai seorang pendidik, saya merasa terpanggil untuk mendalami ilmu ini agar dapat memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Semua anak adalah anugerah yang dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepada kita agar kita mampu mendidik, menjaganya, membesarkannya dengan penuh prestasi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidikan tidak bisa kita lepaskan dari guru yang melakukan penyaluran ilmu, pentransferan ilmu kepada peserta didik. Oleh karena itu, saya harus terus belajar dan mendalami ilmu agar saya mampu dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Mungkin itu, Bu. Baik, Ibu Faradila, ternyata sangat luar biasa sekali pengabdian Ibu semuanya sampai saat ini tetap semangat dan berjuang mendidik peserta didik penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan saling menghargai tentang keberagaman. Baik, untuk selanjutnya kami juga ingin mendengar bagaimana pendapat langsung dari Ibu tentang pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas di sekolah Ibu. Baik, dimulai dari Ibu Faradila dulu mungkin.
Baik Bu, terima kasih. Sekolah kami adalah Sekolah Dasar Negeri 02 Percontohan, di mana sekolah ini adalah sekolah reguler yang membuka layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, pada tahun 2011, sekolah kami telah mulai melaksanakan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Nah, kegiatan ini ditambah lagi dengan dicanangkannya Bukit Tinggi sebagai kota inklusi oleh Wakil Menteri Bapak Wamendik Bapak Musliar Kasim pada tahun 2014. Nah, kegiatan ini sangat didukung oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Dinas Pendidikan Kota Bukit Tinggi. Nah, pada tahun 2020 lalu, kami para pendidik di 02 Percontohan Bukit Tinggi dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis untuk guru kebutuhan pembimbing khusus untuk guru-guru inklusif. Nah, alhamdulillah dari kegiatan tersebut, sekolah kami 5 orang mewakili untuk tahap lanjutannya. Nah, yang kami lakukan di sekolah itu langkah awalnya adalah mengidentifikasi seluruh peserta didik di awal tahun ajaran baru. Kemudian data tersebut kami dapatkan dari informasi dari wali murid ataupun dari guru kelas sebelumnya. Kemudian hasil itulah yang akan kami buatkan assessment untuk dapat kami melakukan pembelajaran hingga menyusun PPI bagi peserta didik disabilitas. Mungkin itu, Bu. Sangat baik sekali ya Ibu ya mengenai pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas sekolah Ibu. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai sejauh mana pelakuan sekolah atau implementasi yang nyata dalam pembelajaran inklusif di sekolah Ibu, seperti toleransi, saling menghargai antara pendidik dan peserta didik, kemudian fasilitas pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik penyandang disabilitas gitu. Mungkin bisa ditanggapi nih Bu Baradila. Oke Ibu, terima kasih. Kami di sekolah itu melakukan pembelajaran dengan cara menciptakan kondisi kelas dan suasana kelas belajar yang hangat, yang ramah dan menyenangkan, serta kami menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan dengan menumbuhkan rasa empati dan simpati dari setiap peserta didik terhadap peserta didik penyandang disabilitas. Yang dilakukan itu perlu dilakukan, ditumbuhkan untuk semua peserta didik, sehingga mereka tidak ada untuk merendahkan atau merendahkan atau mungkin agak sedikit mendiskriminasi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Nah, semua itu dilakukan dengan menanamkan sikap rasa cinta, rasa sayang kepada temannya, sehingga dengan kehangatan dan kepedulian tersebut melebihi dari ilmu yang akan didapatkan oleh peserta penyandang disabilitas. Kemudian kami sebagai guru selalu memberi motivasi untuk semua peserta didik, baik peserta didik reguler maupun peserta didik penyandang disabilitas, karena mereka akan bersemangat dan bergairah dalam melakukan pembelajaran dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian kami juga menggunakan dan memanfaatkan sumber belajar yang ada di luar kelas, misalnya lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kami itu ada sarana belajar literasi, baik itu pojok literasi atau ruang baca terbuka atau halaman yang luas yang digunakan untuk tempat bermain dan belajar bersama. Kami melakukan pembelajaran di luar kelas itu mengadakan permainan-permainan tradisional, sehingga peserta didik reguler maupun peserta didik disabilitas tidak ada yang merasa terpisah dari kelompoknya. Mereka bersama-sama melakukan permainan. Nah, kami sebagai guru mendampingi dan menumbuhkan rasa cinta untuk mereka bermain bersama. Nah, untuk pembelajarannya, kami melakukan pembelajaran individual untuk lebih memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik penyandang disabilitas. Mungkin itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sangat luar biasa sekali ya pembelajaran yang adaptif di sekolah Ibu.
Mungkin bisa dilanjutkan ke Ibu Niketut, bagaimana Ibu tentang pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas di sekolah Ibu? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin. Dalam proses pembelajaran di sekolah kami senantiasa mengupayakan seluruh sumber daya yang ada, baik itu rekan guru, wali murid, maupun lingkungan sekolah, sehingga anak-anak didik kami dapat belajar dengan mudah, murah, dan bermakna. Bagi anak-anak didik kami yang mengalami hambatan penyandang disabilitas, tetap dapat belajar bersama-sama dengan teman-temannya yang lain. Di sana mereka akan selalu melakukan kerjasama, saling berbagi, berdiskusi, dan saling membantu. Anak-anak yang memiliki hambatan pendengaran di sini maupun penglihatan, kami dalam pengelolaan kelas menekankan kepada guru untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti misalnya menempatkan tempat duduk di depan atau di dekat jendela, atau menempatkan di tempat akses yang memudahkan mereka untuk berakomodasi. Kemudian untuk pengelolaan pembelajaran, kami juga menekankan kepada Dewan Guru untuk melakukan pendekatan pembelajaran secara kelompok atau kooperatif terhadap materi-materi tertentu. Nanti anak-anak yang mengalami ketinggalan juga dilakukan pembelajaran secara individual sesuai dengan hambatan-hambatan mereka. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Niketut. Sangat luar biasa implementasi pembelajaran bagi penyandang disabilitas sekolah Ibu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir buat Ibu Faradila dan Ibu Niketut. Bagaimana pendapat Ibu tentang fasilitas belajar pada guru belajar dan berbagi seri PPSPPI ini? Baik, oleh Ibu Niketut, silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Mohon izin sekali lagi. Dengan adanya fasilitasi seri berbagi mengenai pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, ini sangat membantu untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan, terutama kami di lingkungan kami sendiri, di mana nantinya ini akan dapat menjadi panduan mereka pedomani bagaimana nanti mereka mampu menyusun perencanaan pembelajaran, mampu melaksanakan pembelajaran, serta bagaimana mereka melakukan asesmen yang baik, yang tepat bagi peserta didik penyandang disabilitas. Fasilitas ini tentunya akan sangat membantu. Kami berharap program PPSPI ini selalu ada dan tampil dengan materi yang menarik dan solutif untuk menjawab tantangan dan kebutuhan khususnya bagi peserta didik kami penyandang disabilitas. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Niketut. Mungkin dari Ibu Faradila untuk menanggapi mengenai fasilitas belajar pada guru belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, guru belajar dan berbagi adalah sebuah program yang sangat bagus dan sangat bermanfaat dari Kemendikbud, di mana seri PPSPPI ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan pendidik dalam melakukan layanan inklusif. Saya selaku pendidik sangat memerlukan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam melayani penyandang disabilitas. Makanya program seperti ini sangat bagus untuk membantu guru seperti saya atas kekurangan pengetahuan dalam melayani penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas ada di mana-mana, bukan hanya di SLB. Dengan adanya program ini dapat menggiatkan pendidik melakukan perubahan dan pembaruan dalam pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Karena saya sudah merasakan pentingnya ilmu ini bagi guru kelas, guru mata pelajaran di sekolah dasar. Dengan begitu, semua siswa penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik. Semoga ke depannya semakin banyak program-program hebat seperti ini yang diadakan oleh Kemendikbud. Saya sangat menyukai program Kemendikbud dan sangat mendukung
begitu banyak program pembaruan yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk pendidikan di negara kita ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Faradila. Bagaimana Ibu Niketut dan Bu Faradila? Apakah sudah siap ikut pelatihan program ini, Bu? Iya, siap, Mbak. Semoga tetap semangat belajar dan tuntas mengikuti pelatihan sampai dengan pengimbasan ke sesama guru demi peserta didik Indonesia tentunya, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Amin. Baik, untuk selanjutnya saya akan beralih ke Bapak Suratno. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar Pak Suratno? Sudah siap? Siap, siap Ibu Moderator. Ya. Saat ini pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan memfasilitasi peserta didik penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif. Guna memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Saya dengar Bapak Suratno dan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi ini sangat luar biasa sekali memperhatikan, sedangkan Kabupaten Banyuwangi telah mendeklarasikan sebagai kabupaten inklusif yang diperkuat dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang ramah anak. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Bapak membuat kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif? Silakan. Baik, terima kasih Bu Anies. Yang saya hormati Pak Direktur Jenderal, Ibu Sekretaris Jenderal, Bapak Direktur di lingkungan Dirjen PTK, Bapak Ibu beserta semuanya. Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah, tentu kami di Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, kepada semua warga kami untuk menerima, memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu tanpa melihat perbedaan, tanpa diskriminasi. Termasuk juga bagi penyandang disabilitas dan juga anak-anak istimewa lainnya. Tentu pemikiran ini didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan juga empiris. Sebagai kabupaten yang pernah dicanangkan sebagai compassionate city atau kota welas asih pada tahun 2012, maka di tahun 2014 Kabupaten Banyuwangi telah dideklarasikan oleh Pak Direktur PKLK waktu itu sebagai kabupaten inklusif di Indonesia. Dan sejak saat itu semua sekolah di Kabupaten Banyuwangi mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK telah menjadi sekolah inklusif. Dan sekolah itu menerima PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, setiap tahunnya. Dan untuk mengukuhkan ini, pada Juknis petunjuk teknis BPDB selalu kami cantumkan klausul bahwa semua sekolah wajib menerima anak berkebutuhan khusus. Semua sekolah kami dorong untuk menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, yang tidak diskriminatif, serta pembelajarannya yang ramah terhadap semua siswa. Regulasi memang sudah kami canangkan, ada Peraturan Bupati 68/2012 dan juga Perda nomor 6 tahun 2017. Saat ini, peserta didik berkebutuhan khusus di Kabupaten Banyuwangi ada sekitar 2.353 dan 1.073 diantaranya berada di sekolah reguler, artinya mengikuti pendidikan inklusif. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Banyuwangi terhadap pendidikan inklusif, kami menyiapkan guru pembimbing khusus, sekitar ada 300 yang selalu dan terus kami tingkatkan kompetensinya, termasuk kami support untuk mengikuti BEMTEK dan beberapa waktu lalu ketika ada perekrutan BEMTEK GPK sebanyak 5.000, Pak Direktur, di Banyuwangi ada 225. Jadi mayoritas mengikuti BEMTEK itu dan berlangsung cukup lancar. Kami juga memberikan insentif kepada guru pembimbing khusus yang kami anggarkan lewat APBD dan kami cairkan setiap 3 bulan sekali. Berikut kami juga memberikan asesmen kepada anak-anak kebutuhan khusus dengan melibatkan psikolog di Kabupaten Banyuwangi
dalam rangka untuk mengukur seberapa tingkat disabilitasnya, dengan harapan nanti ketika mereka melanjutkan pada jenjang pendidikan berikutnya, mereka akan mendapatkan layanan yang sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Kami juga terus meningkatkan sarana prasarana sekolah berbasis pendidikan inklusif, baik itu akses jalan masuk hingga toilet dan lain sebagainya. Nah, kami juga ada sekitar 40 lebih sekolah sumber SLB di Banyuwangi yang terus kami ajak untuk berkolaborasi, terutama dalam rangka pendampingan anak-anak yang memang membutuhkan layanan secara khusus. Alhamdulillah di tahun 2018 kami mendapatkan penghargaan dari Kofabrik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di JPIP karena kami berhasil juga menyampaikan sistem pelayanan pendidikan inklusif dalam tajuk AKG Pinter. Begitu, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Suratno. Ternyata sangat luar biasa sekali kebijakan dan implementasi tentang pelayanan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi. Kami dengar juga bahwa selain menunggu program pelatihan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan berbagai pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi tentang pendidikan inklusif guna meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan potensi peserta didik penyandang disabilitas. Selain itu juga melaksanakan kegiatan yang kreatif dan inovatif khusus untuk peserta didik penyandang disabilitas. Tentunya kami sangat bangga sekali dengan semangat Bapak dan pemerintah daerah untuk senantiasa mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas. Selanjutnya, saya ingin mendengar juga langsung bagaimana pendapat Bapak tentang fasilitas program guru belajar dan berbagai seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin, tentu kami sangat menyambut gembira diluncurkannya guru belajar dan berbagi dari BPSPP ini. Ini menjawab kedahagaan dari teman-teman, terutama GPK dan juga pengelola sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusif, karena dengan ini bisa menjadi wadah kepala sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan manajerialnya terkait SPPI. Bagi pengawas juga saya kira menjadi satu sistem yang nanti akan dijadikan sebagai ukuran sekaligus di dalamnya ada indikator-indikator pengawasan terhadap penyelenggara pendidikan inklusif sekolah-sekolah yang sedang diawasi. Lebih-lebih bagi para guru, kegiatan ini tentu bisa terus untuk dilakukan sebagai sarana upgrading dan upskilling, terutama kemampuan mereka dalam melayani peserta didik dalam pembelajaran kelas inklusif. Tentu kami Dinas Pendidikan akan terus support, akan kami ingatkan kepada Bapak Ibu penyelenggara dan juga stakeholder pendidikan inklusif di Banyuwangi dengan harapan layanan pendidikan inklusif di kabupaten kami makin hari bisa makin bermutu dan juga bisa memuaskan masyarakat Banyuwangi. Demikian Ibu Anies. Terima kasih Bapak Suratno untuk sharing kebijakan dan pelayanan pendidikan inklusif di Kabupaten Banyuwangi. Semoga menjadi inspiratif di daerah lainnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif. Baik, terima kasih Bapak Ibu para narasumber. Mungkin kita cukupkan sampai di sini sesi gelar bicara. Semoga menambah inspirasi dan semangat bagi kita semua. Mimpi kita, mimpi GTK, mimpi Kemdikbudristek, dan juga mimpi semua pemangku kepentingan pendidikan Indonesia. Memberikan keteladanan dan layanan terbaik bagi seluruh peserta didik kita, termasuk peserta didik penyandang disabilitas. Tumbuhkan keteladanan, hadirkan energi positif yang inspiratif, bangkitkan semangat belajar, dan berbagi untuk peserta didik Indonesia. Selanjutnya saya tutup dengan pantun. Langit biru berada di atas, burung-burung terbang sangat aktif. Teruslah belajar tanpa batas, jadilah guru pembelajar yang inspiratif. Semoga selalu sehat terus dapat memberikan layanan terbaik untuk seluruh peserta didik kita, anak-anak Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Baik, untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Steni selaku pembawa acara. Silakan Mbak Steni. Terima kasih.
Luar biasa, itu tadi gelar wicara yang sudah kita saksikan bersama. Terima kasih kepada Ibu Anya selaku moderator dan juga ketiga orang narasumber. Kita sepakat, semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Baik, dengan berakhirnya gelar wicara tadi, maka berakhir pula sesi peluncuran program belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Namun saya berharap Bapak Ibu masih berada di sini bersama kami, karena setelah ini akan ada sesi paparan tentang Ayo Guru Belajar, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yang akan disampaikan oleh Dr. Dadang Garnida dari P4TK, TK, dan PLB. Namun sebelum masuk ke sesi paparan, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin dapat mengajukan pertanyaan melalui tautan yang sudah disiapkan dan saat ini ditampilkan di layar kita bersama. Baik, langsung saja kita saksikan bersama paparan terkait dengan program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang akan disampaikan oleh tim pengembang Bapak Dr. Dadang Garnida MPD dari P4TK, TK, dan PLB. Terima kasih Mbak Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, dan semoga kita dalam selalu bahagia selamanya. Yang paling saya hormati Bapak Direktur Jenderal GTK, Bapak Dr. Iwan Syahrir PhD, Ibu Sekretaris Jenderal, Ibu Bapak Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal GTK, dan Bapak dan Ibu semua, para kepala dinas, para kepala sekolah, para pengawas yang hadir dalam virtual meeting ini. Pagi ini kita berkumpul untuk menyaksikan paparan, untuk menyaksikan peluncuran program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Tadi sudah kita dengarkan peluncuran yang disampaikan oleh Bapak Dirjen, dan insya Allah program ini akan mulai diberlakukan dan akan dijalankan mulai pagi ini. Program Guru Belajar dan Guru Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif ini merupakan program kerjasama dari Direktorat Jenderal, dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dengan inovasi pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu, agar supaya lebih jelas, mohon izin saya untuk berbagi layar. Barangkali sudah bisa dilihat di layar, Ibu moderator. Sudah. Oke, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, peserta yang berbahagia, Guru Belajar dan Guru Berbagi ini merupakan seri yang kedua yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Program ini merupakan salah satu MOOC yang dikembangkan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang kerjasama dengan inovasi. Tujuannya adalah semata-mata untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru, ya, khususnya dalam mengelola pembelajaran, di mana di kelasnya itu terdapat anak-anak kita penyandang disabilitas. Tentu penyandang disabilitas ini akan sangat beragam. Nah, bagaimana mengelola pembelajaran ini bisa dilakukan secara efektif
Nah, ini program ini dirancang untuk agar supaya Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa memahami dan mengetahui termasuk terampil dalam mengelola pembelajaran tersebut. Ini dirancang untuk 36 jam pelatihan. Nah, bagaimana pendidikan pembelajaran bisa dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan bagaimana program ini bisa dijalankan? Tentu ini merupakan implementasi dari kebijakan kementerian yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri berkenaan dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sejatinya bukan hanya untuk peserta didik saja, tetapi juga untuk semua pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran. Antara lain guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tentunya dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Tadi disampaikan oleh Pak Direktur Jenderal bahwa guru harus terus belajar. Guru harus terus belajar dan menjadi guru yang pembelajar. Guru pembelajar. Guru yang terus belajar dan tumbuh. Ya. Tumbuh. Untuk apa? Semuanya itu adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik penyandang disabilitas. Artinya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maupun di sekolah-sekolah reguler lainnya semata-mata dimaksudkan untuk melayani dan membelajarkan peserta didik kita, khususnya peserta didik penyandang disabilitas. Bapak dan Ibu, perlu disampaikan pula bahwa Direktorat GTK Dikmen dan Diksus beberapa bulan yang lalu juga telah melaksanakan guru belajar dan berbagi untuk seri pendidikan inklusif. Dan hasilnya luar biasa. Hasilnya kurang lebih 137.000 guru dan tenaga kependidikan lainnya telah menyelesaikan pelatihan tersebut. Meskipun dalam kondisi pandemik. Tetapi kondisi pandemik ini nyata-nyatanya telah membelajarkan kita untuk belajar lebih berkenaan dengan teknologi informasi, berkenaan dengan media pembelajaran, berkenaan dengan teknik-teknik pembelajaran, penyajian pembelajaran dalam kondisi pandemik. Dan ini merupakan semuanya dirancang oleh Direktorat Guru Dikmen, Direktorat GTK Dikmen dan Diksus. Selanjutnya, materi atau konten yang ada yang disajikan di dalam guru belajar dan guru berbagi ini secara keseluruhan ada 5 konten yang akan dipelajari oleh setiap guru. Yang pertama berkaitan dengan desain universal untuk pembelajaran atau Universal Design for Learning, UDL. Ini akan mendasari kita semua dan memperkaya kita semua berkaitan bagaimana kita menyiapkan proses belajar bagi para penyandang disabilitas yang ada di sekolah kita.
Selanjutnya guru-guru atau peserta semuanya juga akan belajar berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi, bagaimana melakukan asesmen bagi para peserta didik penyandang disabilitas melalui profil belajar siswa. Profil belajar siswa ini sudah merupakan hasil dari inovasi yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Nah, berkenaan dengan hasil identifikasi dan asesmen melalui profil belajar siswa, maka guru-guru akan disajikan bagaimana merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasinya berdasarkan hasil dari profil belajar siswa itu sendiri. Artinya, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran ini disusun berdasarkan profil belajar siswa. Nah, inilah yang saat ini menjadi isu penting ketika Ki Hajar Dewantara mewanti-wanti kita semua bahwa proses pembelajaran itu harus berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui kebutuhan peserta didik? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui, memahami potensi peserta didik ketika kita tidak mengetahui profil belajar siswa? Nah, inilah 5 konten penting yang akan kami sajikan untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Mudah-mudahan dengan 5 konten ini, Bapak dan Ibu guru di sekolah, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bisa melayani proses pembelajaran dengan baik untuk peserta didik kita, peserta didik yang istimewa. Nah, Bapak dan Ibu, pada setiap sesi pembelajaran dari 5 konten yang tadi disajikan, ada alur pembelajaran yang akan diikuti oleh peserta pelatihan. Antara lain, pada setiap sesi akan dimulai dengan pengantar. Artinya pengantar untuk mengantarkan sesi, untuk setiap sesi. Kemudian para peserta juga akan diminta untuk melakukan berbagi, ya, berkolaborasi, berbagi pengalaman. Ya, bagaimana setiap peserta bisa memberikan informasi-informasi penting, memberikan praktek-praktek baik yang telah dilakukan di sekolah masing-masing. Ya, ini menjadi menu penting dalam alur pembelajaran ini dan disajikan pada awal alur pembelajaran. Setelah itu, para peserta akan diberikan kuis-kuis atau tugas-tugas terstruktur, ya, yang mengarah pada konten dari setiap sesi. Nah, setelah selesai mengikuti, menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugas tersebut, nah, peserta akan diberikan materi-materi esensial, ya, materi-materi esensial berkenaan dengan sesi yang dipelajari. Materi-materi esensial ini diberikan pada akhir kegiatan pembelajaran, itu dimaksudkan untuk mengklarifikasi dan sekaligus mengkonfirmasi apa-apa yang telah dipelajari sebelumnya. Sehingga proses pembelajaran atau proses pelatihan menjadi lebih bermakna, lebih meaningful. Nah,
setelah selesai mempelajari atau penyajian materi-materi esensial, peserta juga akan mengikuti tes formatif. Artinya di setiap sesi ini peserta akan disajikan tes formatif untuk mengetahui tingkat pencapaian pembelajaran pada setiap sesi. Nah, pada akhir sesi selanjutnya, setiap peserta juga akan memberikan refleksinya terhadap apa yang telah mereka pelajari di sesi yang bersangkutan, di sesi yang terkait. Apa yang telah mereka dapatkan, apa yang belum mereka dapatkan, dan bagaimana bisa mencapai tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, pada bagian refleksi inilah peserta akan mengukur tingkat pencapaian belajarnya masing-masing. Alur pembelajaran itu sendiri bagi peserta-peserta yang sekarang sudah memasuki proses pendaftaran, ya, nanti peserta akan mengikuti orientasi pembelajaran, yaitu mempelajari landing page yang disajikan di laman atau di portal Guru Belajar Guru Berbagi. Kemudian setelah mengikuti orientasi pembelajaran, orientasi program, mereka akan disajikan pretest. Ya, pretest. Pretest ini dilakukan hanya untuk melihat kesiapan belajar peserta. Kesiapan belajar peserta. Nah, setelah mengikuti pretest atau tes awal, baru peserta memulai kegiatan pelatihan atau kegiatan belajar. Nah, belajar ini melalui 5 konten yang tadi disampaikan, ya, dengan alur pembelajaran atau learning path yang telah kami tentukan. Selanjutnya, setelah mereka belajar, juga mereka diminta atau peserta diminta untuk melakukan pengimbasan, mengimbaskan kepada guru-guru lainnya. Inilah yang kami sebut dengan berbagi. Setelah selesai kegiatan pengimbasan, peserta akan dihadapkan pada tes akhir atau post-test. Post-test dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian belajar mereka. Dan selanjutnya mereka harus mengisi evaluasi program dan ketika ini sudah selesai semuanya, mereka langsung bisa mengunduh sertifikat. Ini adalah alur program yang kami siapkan untuk GBB seri program pembelajaran di Sekolah Pendidikan Inklusif yang kami siapkan. Nah, landing page-nya sebetulnya tadi sudah beberapa kali disampaikan di bagian awal, ya, pada video-video atau flyer-flyer yang kami sediakan. Tetapi paling tidak, di dalam landing page ini ada beberapa fitur yang bisa peserta pelajari. Yang pertama berkaitan dengan deskripsi program. Apa sih program apa sih yang dimaksud dengan guru belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Pendidikan Pendidikan. Nah, mereka akan dapatkan jawabannya pada deskripsi program. Kemudian tujuannya untuk apa? Juga tadi sudah beberapa kali kita melihat dalam tayangan video. Ya, tujuannya seperti apa ada di landing page. Kemudian tahapannya, manfaatnya, termasuk informasi berkaitan dengan kepesertaan. Artinya, siapa saja yang boleh ikut dalam guru belajar dan berbagi seri pengelolaan pembelajaran di SPP ini. Siapa saja.
ada informasinya di kepesertaan. Siapa saja. Dan yang tidak kalah pentingnya ada FAQ. Ini merupakan fitur yang bisa peserta lihat ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi menjadi masalah. Dan Bapak dan Ibu peserta bisa melihatnya pada fitur FAQ ini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan ini tentu Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam portal Guru Belajar dan Berbagi ya yang telah disajikan ya. Ada beberapa pertanyaan atau beberapa peserta yang bisa jadi sampai saat ini, dan juga ada informasi yang masuk ke dalam WA saya, bagaimana cara mengikutinya, bagaimana cara mengikuti pendaftaran. Nah, tentu ini Bapak dan Ibu peserta harus masuk ke dalam laman GTK Kemdikbud ya .go.id. Ya. Kemudian di sana ada Guru Belajar dan Guru Berbagi. Ya, ada portal Guru Belajar dan Guru Berbagi. Di sana ada terbagi dua, yaitu Ayo Belajar dan Ayo Berbagi. Ayo Belajar dan Ayo Berbagi. Nah, dari situ Bapak dan Ibu bisa melihat daftar atau seri-seri yang dikembangkan oleh seri-seri pelatihan, seri-seri BEMTEK yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal GTK. Bapak dan Ibu mesti cari mana seri pengelolaan pembelajaran untuk SPPI. Nah, maka tinggal klik di sana, ya, klik di sana. Selanjutnya ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di portal tersebut. Nah, ini adalah landing page yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan deskripsi program. Barangkali ini kita skip saja deskripsi programnya, kemudian tujuan belajarnya untuk apa, kemudian ada tahapan-tahapannya dan hasil yang diharapkan setelah mengikuti program pelajaran ini. Selanjutnya ada kepesertaan, siapa saja yang boleh mengikuti program ini ya. Yang pasti adalah PTK, artinya pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai akun SIM PKB atau SIM Pendik yang terdaftar di Dapodik, seperti itu ya. Artinya bisa mulai dari guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, dan guru SMK. Semuanya bisa mengikuti dengan menggunakan akun SIM PKB atau akun pembelajar yang sudah disinkronasi, yang sudah disinkronkan dengan SIM PKB, akun @belajar.id. Kalau akun SIM PKB @guruku.id ya. Kalau akun pembelajaran @belajar.id. Selanjutnya ada penjadwalan Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk angkatan yang pertama dimulai hari ini. Dan akan kami menyediakan sebanyak 8 angkatan. Ya, 8 angkatan, dan angkatan ke-8 akan berakhir pada tanggal 20 November. Jadi program ini akan digelar mulai hari ini tanggal 10 September dan akan berakhir di tanggal 20 November. Keseluruhannya ada 8 angkatan.
setiap angkatan bisa diikuti selama 9 hari. Selama 9 hari. Apakah peserta yang sama bisa mengikuti semua angkatan? Tidak bisa. Jadi hanya 1 kali saja. Ngapain juga setiap hari ikutan pelatihan, karena materi angkatan pertama sampai angkatan ke-8 juga sama. Barangkali itu saja dulu untuk yang pertama. Nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita ajukan di dalam tanya jawab. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mari saya kembalikan lagi pada Bu Sani. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Dadang Gardida MPD yang telah menyampaikan paparan terkait dengan program Guru Belajar dan Berbagi, seri pengelolaan pembelajaran di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Sudah terpilih 3 pertanyaan, sudah terpilih 2 pertanyaan yang akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh Bapak Dr. Dadang. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah bagaimana pengelolaan kelas yang peserta didiknya beragam jenis ketunaannya. Misalnya di satu kelas ada siswa tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, dan autis. Pertanyaan ini datang dari Weldiana Kahorai SPD dari SLBNK Natang Sumba Timur NTT. Baik, terima kasih Pak Dadang, silahkan dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi ini semua ada semua artinya semua ragam disabilitas ya ada di kelas. Ya, ini bisa terjadi Bapak dan Ibu ya. Ini pertanyaan yang baik sekali dan sangat mungkin ada di kelas kita. Ya, sangat mungkin ada di kelas kita. Kalau di sekolah khusus atau di SLB ini sudah bukan rahasia umum, pasti semuanya ada. Tetapi kalau ada di kelas kita peserta didiknya sangat beragam, meskipun kemungkinannya kecil, tapi ini bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Bagaimana kita bisa membelajarkan peserta dengan keragaman, dengan perbedaan yang beragam, ya, dengan peserta didik yang beragam. Yang pertama, Bapak dan Ibu tentu, Bapak dan Ibu akan mempelajari terlebih dulu tentang Universal Design for Learning. Makanya kami awali pembelajaran kita itu dengan UDL, ya, dengan UDL. Karena dengan mempelajari desain pembelajaran, desain universal untuk pembelajaran, guru-guru yang mempunyai peserta didik yang beragam ini dapat dijawab dengan mempelajari UDL tersebut. Artinya, proses pembelajaran harus diawali dengan perencanaan, dengan satu perencanaan yang baik yang didasarkan untuk beragam peserta didik. Untuk beragam peserta didik. Perencanaan itu ada pada materi UDL, ya, materi UDL atau desain pembelajaran, desain universal untuk pembelajaran. Artinya setiap guru peserta pelatihan nanti harus betul-betul mempelajari tentang UDL ini, ya, karena dengan mempelajari UDL ini pertanyaan ini akan terjawab dengan sebaik-baiknya. Yang pertama belajar UDL, kemudian peserta didik kita identifikasi, dan proses belajarnya seperti apa. Berdasarkan pengalaman yang ada atau pengalaman praktek-praktek baik di sekolah, setiap guru di sekolah pendidikan inklusif atau di SPPI
sedikit sekali yang mempunyai guru lebih dari satu di kelasnya. Kalau ada yang lebih dari satu, bisa jadi ini sangat membantu. Tetapi ketika peserta didik yang beragam ini ada dalam satu kelas, nah bagaimana cara mengelolanya? Tentu ini bukan hal yang mudah. Ya, kita harus betul-betul melihat karakteristik dari setiap peserta didik itu. Bagaimana kita mengayomi, melayani untuk penyandang disabilitas intelektual misalnya, atau tunagrahita. Bagaimana kita bisa melayani tunarungu, bagaimana kita bisa melayani hambatan peserta didik dengan hambatan-hambatan yang lainnya. Nah, tentu ini tidak mudah untuk dijawab dalam satu pertanyaan ini, dalam sesi ini. Ini Bapak dan Ibu harus belajar lebih intens terkait dengan perencanaannya dan pelaksanaannya yang ada pada sesi 2 dan sesi 3. Jadi sesi pertama, sesi 2, dan sesi 3, termasuk sesi 4, ini adalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, pertanyaan yang disampaikan oleh teman guru dari Nusa Tenggara Timur. Ya, ini mungkin tidak menjawab karena kita tidak mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Tetapi yang pasti saya sangat berharap Ibu atau Bapak bisa mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pertanyaan yang Ibu Bapak sampaikan tadi bisa terjawab dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu sementara jawaban dari saya, Mbak Sani, karena nggak mungkin kita bisa menjelaskan satu persatu untuk melayani yang anak tunagrahita seperti apa, tunanetra seperti apa, tunarungu seperti apa, atau jenis hambatan-hambatan yang lainnya dalam sesi yang sangat sempit seperti ini. Terima kasih jawabannya. Dan berikutnya saya akan lanjut ke pertanyaan kedua. Itu pertanyaan terakhir yang akan saya bacakan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola pembelajaran di pendidikan inklusif jika tatap muka hanya dibatasi 30 menit dengan sesi 1 dan sesi 2. Baik, pertanyaan ini dari Ibu Aisyah Minarni dari SMPN 2 Pamekasan, Jawa Timur. Silahkan Pak Dadang. Ya, ini mungkin pertanyaan ini, Ibu ini kan sedang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas barangkali ya, hanya 30 menit. Tentu Bapak dan Ibu ini akan sangat sulit ya ketika pembelajaran setiap satu sesi atau satu mapel, kalau misalnya pembelajaran berbasis mapel, dengan setiap mapel hanya 30 menit, nah, bagaimana kita bisa membelajarkan peserta didik penyandang disabilitas di kelas? Ya, hanya 30 menit. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sebelum mengikuti pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengenal lebih dulu tentang peserta didik itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu pasti di awal kegiatan pembelajaran itu melaksanakan identifikasi, kemudian melakukan assessment. Dan assessment ini akan menjadi dasar, atau hasil assessment ini akan menjadi dasar bagaimana kita membelajarkan peserta didik yang disabilitas di kelas yang hanya 30 menit. Tentu saja ini harus didasarkan pada potensi dan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Ya, kalau misalnya peserta didiknya memiliki hambatan intelektual, berarti yang pertama kita harus menyiapkan peserta didik tersebut di awal dengan materi yang sesuai dengan waktu yang disediakan. Tentu berbeda dengan materi yang akan diberikan untuk peserta didik reguler lainnya. Jika peserta didiknya misalkan merupakan penyandang disabilitas
pendengaran, berarti kita harus menyiapkan materi pembelajaran tentu yang lebih sederhana dengan memaksimalkan potensi penglihatan peserta didik itu sendiri. Ya, tentu ini harus disesuaikan. Artinya, bagaimana Bapak dan Ibu menyesuaikan materi ajar, termasuk perencanaan pembelajaran untuk peserta didik, ini akan Bapak dan Ibu dapatkan di materi yang ketiga, yaitu perencanaan pembelajaran. Ya, dalam setting dalam setting pendidikan inklusif atau dalam setting kelas inklusif. Artinya apa? Bapak dan Ibu semua harus menyisihkan waktu untuk menyiapkan materi ajar yang sesuai dengan waktu yang disediakan, termasuk dengan media yang sesuai yang akan digunakan untuk waktu yang sangat terbatas tersebut. Dan semuanya itu akan Bapak dan Ibu dapatkan pada sesi yang ketiga atau sesi perencanaan pembelajaran pada setting kelas inklusif atau setting pendidikan inklusif. Begitu Bu Sani. Baik, terima kasih Pak Dadang atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu guru yang hadir saat ini. Dan mohon maaf karena ketersediaan waktu, kami tidak dapat menayangkan semua pertanyaan Bapak Ibu guru saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Semoga program ini dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik disabilitas. Mohon maaf atas segala kekurangan kami selama memandu acara program Guru Belajar dan Berbagi seri pengelolaan pembelajaran di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif pada hari ini. Dan mari kita patuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Izinkan saya Stani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.